Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingin menyambung sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Habib Syekh Ibn Umar Al-Hasbi tadi di akhir-akhir ceramah beliau, mengajak kita semua untuk banyak-banyak menyebut-nyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan cuma sekedar nyebut ya, kita cuma menyebut dong Muhammad. Bukan, tapi maksudnya adalah perbanyak sholawat. Pesan itu Bapak Ibu sekalian, itu sudah lebih dulu turun kepada kita perintah untuk banyak-banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Perintah itu telah turun di 1400 tahun yang lalu. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala punya pesan lewat malaikat Jibril, lewat Nabi Muhammad SAW, yang ayatnya kita sering dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu firman Allah, perkataannya Allah. Jadi sebelum Allah perintahkan segenap orang-orang beriman untuk bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Allah kasih tahu terlebih dahulu kepada kita semua bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya telah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan bukan telah, terus menerus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah lebih dahulu ceritakan baru perintah? Sebagai bentuk motivasi kepada kita agar kita ini benar-benar mau menjalankan perintah Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya otak, kita punya akal, kita bakalan mikir, kalau Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan semesta alam, dan segenap para malaikatnya yang tidak terhingga, mereka, Allah dan para malaikatnya terus bersalawat kepada Nabi Muhammad. Seharusnya tanpa ada perintah dari Allah, kita yang punya akal akan banyak-banyak bersalawat juga kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena rahmatnya Allah, cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, mungkin ada yang akalnya kurang hidup, mungkin ada yang akalnya kurang berjalan, sehingga dipertegas oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman. Bayangin, ini yang manggil Allah, yang ngajak kita Allah, yang menyeru kita Allah dengan lidatul habib, panggilan dan seruan kasih sayang. Kalau kita nggak bisa ngebayangin Allah, coba bayangin orang yang paling kita cintai itu memanggil kita, duhai Allah, duhai Bapak. Tapi ketahuilah, ini Allah memanggil kita, duhai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kalian kepada Nabi. Makanya sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan salawat kepada Nabi hukumnya wajib. Kenapa? Ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ternyata Bapak Ibu sekalian, perhatikan dengan betul, kenapa kita disuruh salawat sama Allah. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab syarah Risalatul Jami'ah yang bernama Al-Bahjatul Wasaid, di situ beliau mengatakan, inna salata ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dapat menyambungkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusilu ilallahi min ghairi syekh. Dan yang lebih hebatnya,
Ternyata salawat kepada Nabi Muhammad itu bisa membuat seseorang dekat kepada Allah, wusul kepada Allah, sampai kepada Allah tanpa guru. Artinya apa, Pak? Seandainya ada orang dia kagak punya guru, emang kebangetan awam, malas ngaji, diajak ngaji malas, maluan orangnya. Kan ada tuh orang kalau diajak ngaji malu, ada nggak, Pak? Ada. Makanya cuma 2 orang nih yang kagak bakalan bisa ngaji. Pertama mustahil, yang kedua mustakbir. Orang yang kagak bakalan bisa ngaji, yang pertama adalah pemalu. Manakala ada di antara kita sampai saat ini belum bisa bergabung di majelis taklim manapun, kalian bisa jadi dari salah satu 2 sifat ini. Bisa jadi kalian pemalu. Malu mau gabung ntar diomongin sama teman-teman. Malu mau gabung ntar dicelak aja sama teman-teman gua baru tobat. Tuh. Yang malu begini tercela. Al-haya nau'ani. Sifat malu itu ada 2. Ada yang mahmud, ada yang mazmum. Sifat malu itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji al-haya minal iman, yang sering kita dengar. Malu itu bagian dari iman. Bagaimana? Dia malu kalau nggak ngaji. Dia malu kalau berbuat maksiat. Dia malu kalau berbuat kemungkaran. Dia malu kalau nggak sholat. Dia malu kalau nggak taat. Itu malu yang terpuji. Tapi yang kedua, malu yang tercela. Bagaimana? Al-haya min ghururil abalis, yaitu malunya sebab dia tertipu oleh iblis. Ya begitu modelnya, malu sholat di masjid, malu sholat di musola, malu gabung. Itu malu yang tercela. Jangan pakai bawa-bawa dalil al-haya minal iman dah. Lapangan begitu. Kagak ada kenanya sama dalil tersebut, paham kira-kira? Dan yang kedua, atau dia sombong. Oh enggak, gua ngaji di situ orangnya miskin-miskin semuanya. Gurunya bocah, gurunya masih bocah, padahal dia juga bego. Bocah juga pintar, dia udah tua bego pakai sombong. Kebangetan itu kebo. Gak bisa disebut orang yang begitu tuh, paham? Atau sombong, gua orang kaya, gua pejabat, ngapain gua ngaji di kampung? Nah itu, makanya 2 orang ini dia gak bakalan bisa ngaji. Kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu di sini, abang-abang yang belum punya majelis taklim, introspeksi diri. Ini saya kira-kira karena yang malu apa yang sombong ini? Tapi jangan bangga, ketahuilah kalau kedua-duanya itu adalah tercela, tidak terpuji. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu sekalian, dapat menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia nggak punya guru. Maka pesan saya, baik kita yang sudah menjadi guru, atau baik kita yang masih menjadi murid, atau kita yang bukan guru, bukan murid, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau yang guru, yang udah jadi guru, yang udah jadi murid, alhamdulillah. Ini zaman kita sama tahu banyak fitnah. Wah, apa aja diacak-acak. Ada yang bilang maulid haram, ada yang bilang nasab Ba'alawi terputus, sambil menyalah-nyalahkan ulama-ulama lain sampai dengan sombongnya dia katakan, wa in astamustun, sekalipun seluruh ulama di dunia ini, seluruh orang di dunia ini menyatakan nasab Ba'alawi sah, saya tidak percaya. Ini dahsyat dan banyak lagi pengikutnya. Ini sesat. Saya dengar-dengar di Mawar Merah ada nih yang ngikutin dia nih. Bapak kasihan yang begitu. Pak, sedikit saya mau ingetin. Nasab Ba'alawi itu sudah tetap melalui syuhrah dan istifadah. Sudah terkenal dari zaman dulu, bertahun-tahun, dan tidak ada satu ulama pun dari dulu sampai saat ini yang membatalkan nasab Ba'alawi. Pantas Syekh Ali Jum'ah Mesir, beliau itu seorang mufti besar di Mesir. Beliau berkata apa? Ketika ditanya tentang nasab Ba'alawi, Anan nasab Ba'alawi sabitun bil ijma'.
bahwa nasab Ba'alawi itu telah tetap dengan ijma. Artinya apa? Bukan cuma dengan syuhrah dan istifadah, bukan cuma karena terkenal, tapi ijma. Seluruh ulama, semua orang sepakat bahwasanya Ba'alawi nasabnya tidak terputus dan tetap. Alhamdulillah. Di sini ada yang ngikutin begitu tuh modelan orang kresek. Kresek tahu kresek? Kresek tahu nggak? Apaan kresek? Siapin, ntar Ustaz Wahid bawain bully. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang penuh fitnah ini mudah-mudahan baik mereka para guru, para pendakwah, para murid, kalau dia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dibentengi oleh Allah daripada pemikiran dan akidah-akidah yang sesat, pemikiran-pemikiran yang keliru. Nah, bagi mereka yang belum punya guru, belum punya majlis, mudah-mudahan dengan sebab dia banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan tuntun dia menuju guru yang dapat menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, salawat kepada Nabi itu penting atau tidak? Salawat kepada Nabi Muhammad penting atau tidak? Penting, bahkan penting banget. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah, kelancaran lidah kita, keentengan lidah kita untuk bisa basah kita punya mulut dengan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal